Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar teman-teman semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba simulasi AKM atau disebut juga dengan ANBK ya. Yang intinya asesmen nasional atau asesmen kompetensi minimum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba simulasi untuk kelas 5 SD ya, untuk SD terlebih dahulu, bagian literasi dulu. Sekalian kita dijawab dibahas bareng-bareng di sini ya. Oke, kita langsung di sini kita pilih literasi, kemudian pilih paketnya yaitu SDMI atau paket A, kemudian oke lanjutkan. Oke, kita tunggu. Nah, ini selamat datang. Ini loginnya dan passwordnya ya. Oke, kita langsung kita coba simulasi. Nah, di sini masukkan nama peserta dari teman-teman semua. Contoh di sini saya masukkan namanya Asep. Ya, Asep. Kemudian tanggalnya ini hari itu tanggal ya. Tanggal lahir misalkan 10, bulannya misalkan sekarang itu Agustus tanggal 22 ya. Contoh sekarang tanggal lahirnya misalkan 22 Agustus 2009 ya. Biasanya kelas 5 itu 2009 atau 2010 ya. Oke, tokennya dari mana nih? Masukkan token. Nah, di sini di atas ada token nih. Nah, kita masukkan tokennya, copy di blok ya, blok. Kemudian kita copy, klik kanan, salin. Kemudian kita simpan di sini, klik kanan, kita tempel. Nah, ya, setelah itu kita submit nih. Submit, lanjutkan. Oke. Nah, konfirmasi tes. Oke, waktunya 60 menit. Kurang tahu nih ada berapa soal, oke? Sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu harus dimulai dengan bismillah agar nilainya memuaskan. Oke, kita coba langsung simulasi. Oke. Nah, di sini soal nomor 1. Siti dan Udin di jalan. Ini Siti, ini Udin. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan, mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam, mereka tersenyum dalam peluh. Menyapa om dan tante mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Nah, pertanyaannya nih dari bacaan ini. Apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Nah, permintaan Siti dan Udin apa di sini? Iya, mereka adalah ingin bersekolah. Tuh, mereka berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah. Nah, di sini lihat ada ini ingin bersekolah. Ya. Nah, lihat ke sini teman-teman semua. Kalau bentuk jawabannya lingkaran, maka hanya bisa dipilih salah satu ya. Tapi kalau bentuknya kotak, itu bisa di checklist atau diklik 2 jawaban atau 3 jawaban. Nah, di sini karena lingkaran, maka satu. Nah, jawabannya tadi di sini berdoa agar mereka bisa sekolah. Jadi kalau ada bacaan seperti ini, jawabannya pasti ada di sini nih. Teman-teman harus fokus. Oke? Jadi jawabannya ingin bersekolah. Nanti kita cek ya nilainya di akhir. Kalau sudah, soal berikutnya klik atau boleh di sini daftar soal, klik nomor 2. Ya, tuh udah ada checklist ya, berarti kita sudah mengisi. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 masih sama, tapi bentuk pertanyaannya beda. Tadi kita sudah baca ya. Nah, sekarang kita langsung baca soalnya saja, karena bacaannya masih sama nih. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang atau checklist pada setiap pernyataan yang benar. Nah, kita lihat di sini bentuk jawabannya kotak. Maka kalau kotak boleh di checklist 2 atau 3, tapi yang sesuai dengan jawaban pada bacaan ini. Siti dan Udin sifatnya bagaimana kira-kira? Iya, mereka pekerja keras dan sabar. Ya,
Pekerja keras kenapa? Mereka mengamen sampai dari pagi sampai malam. Ya, dalam artian di situ juga mereka sabar. Ya, kenapa sabarnya? Ya karena mereka mengharapkan, mengharapkan uang recehan yang seadanya. Ya, nah jadi jawabannya pekerja keras dan sabar. Oke, kita cek nanti di akhir. Oke, sekarang kita klik lagi atas di sini. Daftar soal. Nomor 3. Oke, kita close. Nah, masih sama ya bacaannya, tapi pertanyaannya beda nih. Oke, manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Oke, pernyataannya di sini. Yang pertama, Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Benar atau salah? Nah, ini lingkaran, berarti dipilih salah satu nih. Benar atau salah, Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi? Benar. Mereka selalu bahagia. Ya. Oke. Sekarang kita lihat pertanyaan yang keduanya. Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Kesal tidak? Tidak. Ya, mereka tidak kesal. Kenapa? Karena Siti dan Udin selalu menyapa om dan tantenya yang di jalan. Ya, berarti jawabannya salah. Mereka tidak kesal. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Boleh selanjutnya di sini klik atau boleh yang tadi di sini ya. Oke, soal nomor 4 nih. Masih sama bacaannya, tapi bentuk pertanyaannya beda. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Jadi kalau ada soal seperti ini, bacaannya sama dari nomor 1 sampai nomor sekian, tapi lihat pertanyaannya pasti beda. Nah, teman-teman fokus ke pertanyaan saja. Karena apa? Karena sudah dibaca tadi waktu awal. Tetapi kalau teman-teman semua lupa, ya dibaca lagi, tidak apa-apa. Ya. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Apa tadi? Iya, mengamen. Jadi diketik. Mengamen. Mengamen dan apa? Dan bernyanyi. Atau menyanyi. Ya, menyanyi. Ya, jadi Siti dan Udin kan tadi mengamen. Mengamen itu apa? Ya, menyanyi. Ya, oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Soal nomor 5 masih sama juga bacaannya ternyata. Lihat soalnya, beda soalnya. Pasangkanlah peristiwa yang ada pada lajur kiri dengan tokoh yang ada pada lajur kanan sesuai dengan isi bacaan. Oke, peristiwanya di sini peristiwanya. Suka memberi uang receh seadanya. Ya, kita lihat di sini, suka memberi uang receh seadanya. Siapa nih yang suka memberi uang receh? Iya, om dan tante. Nah, ya seperti ini. Tinggal diklik aja nanti ada garisnya. Tuh, seperti itu ya. Sekarang kita lihat, suka bernyanyi dengan suara serak dan napas yang sesak. Kita checklist di sini. Siapa coba? Iya, Siti dan Udin. Nah, seperti ini. Nanti tinggal diklik, klik sebelah kanannya. Ya, seperti itu. Paham ya? Oke. Kalau ragu-ragu tinggal diganti jawabannya. Nanti akan terhapus sendiri. Kalau yakin, kita lanjut ke soal berikutnya nih. Oke. Ternyata bacaannya masih sama, tapi pertanyaannya beda nih. Oke, kita langsung dijawab saja. Dibaca dulu pertanyaannya. Jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Nah, sesuai tidak? Ayo. Iya. Sesuai. Sesuai karena ini gambarnya, yang ini nih, gambar ini nih. Ya, gambar ini sesuai tidak dengan ini? Sesuai. Karena apa? Karena gambar tersebut, ya seperti itu, gambar tersebut. Gambar tersebut kenapa? Gambar tersebut menunjukkan Siti dan Udin, boleh Siti dan Udin sedang ya
memainkan alat musik. Boleh seperti ini. Ya, paham ya? Ya, oke. Kita kalau sudah langsung klik soal berikutnya. Nah, ini ada bacaan lagi nih. Waduh, gambarnya panjang ternyata. Nah, ini berarti soalnya isian nih esai ini. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ya, ini gambarnya bayi baru lahir, tidurnya 14 sampai 17 jam. Kemudian ini bayi 4 sampai 11 bulan, tidurnya 12 sampai 15 jam. Ini balita 1 sampai 2 tahun, tidurnya 11 sampai 14 jam. Ini prasekolah. Prasekolah itu usia sebelum sekolah ya, 3 sampai 5 tahun, TK atau PAUD ini ya. 10 sampai 13 jam. Usia anak sekolah dari 6 sampai 13 tahun, SD lah ini usia SD, 9 sampai 11 jam. Remaja atau SMP lah ini 8 sampai 10 jam. Kemudian dewasa muda, ya ini usia SMA atau lebih lah. Sampai dewasa itu 7 sampai 9 jam. Tua 7 sampai 8 juga. Ya. Nah, kita lihat soalnya nih. Bacaannya dulu. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan. Kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah dan tidak fokus dalam belajar. Kurang tidur juga akan membuat kita mudah lupa. Lingkaran hitam di bawah mata, biasa disebut mata panda, bisa timbul pada orang yang kurang tidur. Jam tidur manusia berbeda-beda. Anak kecil tidur lebih lama daripada orang dewasa. Salah satu cara agar tidur pulas adalah dengan mematikan lampu sebelum tidur. Apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Nah, ini berarti soalnya esai nih. Ya, karena di sini tidak ada pilihannya. Silahkan teman-teman diklik di sini. Ya, yang menyebabkan tadi mata seperti mata panda itu apa? Di sini nih. Nih. Kenapa nih? Iya, apa? Mata terlihat seperti mata panda karena kurang tidur. Ya, ada kan di sini tadi. Nah, jadi kalau teman-teman semua membacanya fokus, jawabannya ada. Tuh, bisa disebut mata panda karena orang tersebut kurang tidur. Ya. Oke, sekarang kita lanjut nih soal berikutnya. Klik lanjut. Soalnya masih sama yang tadi bacaannya. Tapi soalnya beda. Bacaannya sama, soalnya beda. Gambarnya juga sama. Ya, tinggal dibaca langsung soalnya. Penyakit apa yang dapat berlipat ganda jika seseorang tidur kurang dari 5 jam per malam? Penyakitnya apa coba? Kurang tidur. Nah, ini lihat jawabannya kotak, berarti bisa dipilih 2 atau lebih. Ya, penyakit kurang tidur itu apa? Betul, yang pertama serangan jantung, yang kedua adalah stroke. Ya, serangan jantung, ya penyakit jantung, yang kedua adalah stroke. Nah, kalau diabetes itu biasanya karena banyak makan, kemudian juga banyak tidur. Nah, berbeda dengan serangan jantung dengan stroke adalah penyakit yang diakibatkan karena kurangnya tidur. Ya. Nah, diklik nih serangan jantung dan stroke. Ada lagi? Sudah. Yang lainnya bukan. Ya. Kalau sudah yakin, kita lanjut ke soal berikutnya. Klik. Nah, ternyata soalnya bacaannya sama, gambarnya sama, soalnya beda nih. Nah, pertanyaannya apa nih? Apa tujuan penulis pada teks tersebut? Tujuan penulisnya itu apa? Nah, di sini ada jawabannya nih, kita pilih. Yang A, menunjukkan kepada pembaca data rata-rata orang tidur per hari. Yang B, memengaruhi pembaca untuk memiliki waktu tidur yang cukup. Yang C, menjelaskan kepada pembaca cara untuk terhindar dari kurang tidur. Yang D, menginformasikan pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup. Kira-kira yang mana nih dari bacaan yang tadi? Ya, apa jawabannya? Iya, jawabannya menginformasikan pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup. Nah, ya.
Tuh, di sini kan tadi sudah dijelaskan. Tuh, penting untuk kesehatan. Ya, jadi pentingnya waktu tidur yang cukup. Oke? Jadi di sini tadi sudah ada. Ya, ini termasuk ke dalam ide pokok. Ya, pentingnya. Tuh, ya di sini ada kata penting, pentingnya. Berarti artinya pentingnya waktu tidur yang cukup. D jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nih. Nah, bacaannya masih sama, tapi soalnya beda nih. Ini soalnya nih. Nah, manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur yang cukup bagi kesehatan? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nah, ini kotaknya, bentuknya kotak ya. Berarti kalau kotak bisa memilih dari lebih satu. Ya, berbeda kalau bentuknya lingkaran hanya satu. Oke, sekarang kita lihat. Tadi soalnya apa? Manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur yang cukup bagi kesehatan? Kira-kira yang mana nih? Kita lihat yang A, membantu kita untuk fokus belajar. Betul. Tadi di sini ada ya. Di sini ada ya. Iya, agar kita fokus dalam belajar. Tuh, kalau kurang tidur ya tidak fokus. Terus apa lagi nih? Nah, tidak marah-marah. Tuh, ada tidak di sini? Membuat kita lebih mudah mengingat sesuatu. Tidak. Atau benar? Benar. Ya, benar. Kalau fokus, ya pasti kita bisa mengingat sesuatu. Kalau tidak fokus, ya lupa. Ya, oke, betul. Yang C, menyebabkan timbulnya lingkaran hitam. Nah, ini sih akibat kurang tidur. Di sini kan pertanyaannya manfaat tidur yang cukup. Berarti yang C salah. Kita lihat yang D, membuat kita lebih sabar dan tidak mudah marah. Betul. Jadi jawabannya membantu kita untuk fokus yang A, yang B membuat kita lebih mudah mengingat sesuatu, betul, dan yang D diklik. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Klik soal berikutnya. Nah, bacaannya masih sama ternyata, tapi soalnya beda. Pasangkanlah informasi mengenai usia di sebelah kiri dengan lama tidur di sebelah kanan yang sesuai dengan gambar. Kita lihat. Nah, ini nih. Kita lihat di sini. Prasekolah. Kita lihat dulu. Prasekolah itu mana? Nih, prasekolah usianya tidurnya berapa jam? 10 sampai 13. Oke, berarti yang ini nih. Ya, yang bawah. Kita pasangkan. Klik di sininya. Klik. Tuh, seperti itu. Usia sekolah 6 sampai 13. Kita lihat dulu. Berapa jam? 9 sampai 11 ternyata. Mana? Ini nih. Berarti lurus. Klik. Klik. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nanti kita lihat hasilnya ya, berapa nilainya. Mudah-mudahan 100 ya. Oke, kita lanjut nih. Waktunya 44 detik, 44 menit lagi ternyata. Kita lanjut. Bacaannya masih sama, tapi soalnya beda. Ya, soalnya beda. Tentukanlah benar atau salah pernyataan berikut sesuai dengan isi informasi tersebut. Nah, ini pernyataan. Kita lihat pernyataan yang pertama. Usia 20 tahun memiliki lama tidur yang sama dengan usia 60. Kita lihat. Usia 20 tahun. 20 tahun memiliki tidur yang sama dengan usia 60 tahun. 20 tahun memiliki usia yang sama, tidur yang sama tidak? Kita lihat di sini gambarnya. Benar. Ya. Tuh. Ini 20 tahun kan di sini kan? Tuh 20 tahun. Ya, ini 20 tahun itu dari sini dari dewasa muda. 25 tahun kan di sini, 20 tahun tuh di sini. Nah, 60 tahun di mana? Di sini. Nah, berarti sama banyaknya tidurnya 7 sampai 9 jam. Benar. Sekarang kita lihat pernyataan yang nomor kedua. Orang yang kurang tidur kemungkinan akan mengalami kesulitan saat belajar karena sulit fokus dan mudah lupa. Benar atau salah? Benar. Ya, benar. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor berapa nih? 13. Bacaannya masih sama, tapi soalnya beda. Ya. Andi adalah seorang anak kelas 5 SD. Menurut artikel di atas, berapa lama waktu tidur yang diperlukan Andi setiap harinya? Andi itu berarti sudah sekolah nih, 5 SD.
kelas 5 SD itu kira-kira usia berapa ya? Betul, usia 11 tahun. Di mana nih? Ini 11 tahun usia sekolah. Berarti 9 sampai 11 jam. 9 sampai 11 jam. Jadi seperti itu. Ya, 9 sampai 11 jam. Oke? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, waduh ternyata bacaannya panjang nih. Tidak apa-apa kita baca, masih lama waktunya 42 menit lagi. Oke, di sini tentang jentik. Nah, di sini ada ibu dan petugas, kemudian ada juga yang bersih-bersih. Ya, permisi, boleh kami masuk ke dalam? Ya, Pak. Boleh, kami lihat kamar mandinya ya, Bu. Pagi itu, sekelompok ibu berseragam biru menyapa warga di setiap rumah di Jalan Mustika. Ibu, ada pasukan biru, seru Nuha. Oh iya, hari ini hari Minggu pekan kedua ya, sahut ibu. Nuha beranjak ke pintu depan dan membukakan pintu untuk tamu mereka. Hari Sabtu lalu, Nuha membantu ayahnya membersihkan halaman rumah. Pagi itu, bak kamar mandi pun sudah dikuras ibunya. Rumah Nuha siap menerima pasukan biru. Nuha, sapa Mbak Nurul, salah satu petugas berseragam biru itu. Halamannya rapi. Wah, ada pohon serai menghalau nyamuk juga. Mbak Nurul memuji. Nah, ini Mbak Nurul ya. Ibu mempersilahkan Mbak Nurul masuk. Mereka pun langsung menuju kamar mandi. Nah, itu ya. Ini Mbak Nurul ya, sedang memeriksa kamar mandi. Keluar dari sana, Mbak Nurul mengacungkan ibu jari. Ibu jari itu apa? Jempol. Mantap. Ya, kata Mbak Nurul tuh. Kalau sepertinya seperti itu ya. Nuha tersenyum. Tak ada kartu kuning hari ini. Ya. Jangan lupa ikut gerebek jentik minggu depan ya, Bu. Pesan Mbak Nurul sebelum meninggalkan rumah. Ibu mengangguk kepala. Apa gerebek jentik itu, Bu? Tanya Nuha. Nah, oh, itu kerja bakti, membersihkan selokan, taman, dan lapangan agar tidak ada serangan nyamuk, jawab ibu. Kita kan mau mencegah demam berdarah atau penyakit dari nyamuk lainnya, lanjutnya. Rasanya Nuha tak sabar menunggu minggu depan. Nah, sekarang kita lihat. Nih, pertanyaannya. Di mana Nuha dan keluarga tinggal? Nah, di mana coba Nuha dan keluarga tinggal? Kita baca tadi kan sudah baca. Di Jalan Mustika. Ya, Jalan Mustika. Di Jalan Mustika. Jadi tinggal diketik ya seperti ini ya. Oke. Kalau teman-teman semua tadi membaca dengan baik, pasti ketemu jawabannya karena ada dalam bacaan. Ya. Oke, kalau sudah yakin bacaan jawabannya, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata bentuk bacaannya masih sama soal nomor 15 dengan tadi. Kita lihat pertanyaannya. Langsung saja karena tadi kita kan sudah baca bacaannya, sudah dibaca. Kita baca soalnya nih, paling bawah nih. Apa yang terjadi jika ada jentik dalam bak mandi rumah Nuha? Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Oke, boleh dipilih lebih dari satu. Kalau di rumahnya, di kamar mandinya ada jentik itu kira-kira apa? Iya. Nah, tadi kan di sini. Iya, karena di sini tadi bersih, ya, bersih, maka tidak ada kartu kuning. Maka kalau di rumahnya, di bak mandinya ada jentik, maka akan ada kartu kuning peringatan. Kalau sepak bola kan seperti itu. Ya. Nah, kita lihat yang pertanyaan jawabannya yang kedua, yang B. Banyak nyamuk yang akan bersarang di rumah Nuha. Oke, betul? Betul. Ya. Jadi banyak nyamuk yang akan bersarang. Oh, kita lihat dulu. Di sini apa yang terjadi jika ada jentik dalam bak mandi Nuha? Ya, betul. Ya. Banyak nyamuk
yang akan bersarang di rumah Nuha. Ya. Yang C, kita checklist jangan. Jangan. Karena apa? Nuha dan keluarga akan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Sedangkan di sini pertanyaannya, apa yang terjadi jika ada jentik? Ya, berarti salah yang C ya. Tidak perlu kita checklist. Oke? Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nih. Oke, lanjut. Nah, nomor 16 masih sama bacaannya. Kita langsung saja dibaca soalnya nih. Nah, ini soalnya. Bagaimana perasaan Nuha saat Mbak Nurul mengacungkan jari jempolnya setelah memeriksa kamar mandi di rumah Nuha? Bagaimana nih perasaannya? Ya pasti senang. Karena kamar mandi rumah Nuha bebas dari jentik. Ya, oke. Langsung kita ke soal berikutnya. Masih sama nih bacaannya. Kita lihat soalnya. Soalnya pasti beda walaupun bacaannya sama. Nah, Mbak Nurul merupakan petugas yang sopan. Kalimat mana yang sesuai dengan pernyataan tersebut berdasarkan isi cerita? Kita lihat yang A. Mbak Nurul meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk rumah warga. Betul. Ya, Mbak Nurul, iya izin dulu. Ya, tadi kan di sini ada Mbak Nurul meminta izin. Ya, permisi, boleh masuk ke dalam? Tuh. Ya, itu menandakan bahwa Mbak Nurul merupakan petugas yang sopan. Kalau seragam, ya tidak perlu, walaupun tidak memakai seragam juga, itu tidak penting. Tetapi yang menunjukkan bahwa petugas yang sopan itu adalah boleh itu mengucapkan salam atau meminta izin. Kalau Mbak Nur memberikan pujian, yaitu sih hanya sebagai respon bahwa keluarga Nuha iya baik atau bersih ya. Tetapi yang menunjukkan bahwa Mbak Nurul merupakan petugas yang sopannya ini, Mbak Nurul meminta izin sebelum masuk ke rumah Nuha atau ke rumah warga. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nih. Waktunya berapa menit lagi? Masih lama ternyata 36. Oke. Bacaannya masih sama, kita tidak perlu baca lagi. Kita langsung ke soalnya saja. Ya, tapi kalau teman-teman semua harus membaca lagi ya dibaca lagi supaya paham, tidak apa-apa. Ya. Kita baca soalnya. Pasangkanlah nama-nama yang ada di lajur kiri dengan keterangan tokohnya yang ada di lajur kanan. Oke, Nurul. Nurul itu petugas. Ya, petugasnya bagaimana? Nurul, nama siapa? Iya, nama petugasnya ini. Iya, terus Nuha. Nuha itu siapa nih? Nuha itu anak yang rumahnya didatangi. Ya, oke, jadi seperti itu ya dipasangkan. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, masih sama bacaannya. Kita langsung baca soalnya. Manakah yang merupakan kegiatan yang dilakukan saat gerbek jentik pada bacaan tersebut? Klik pada kolom komentar untuk kegiatan yang sesuai pada kolom dan kolom yang salah untuk kegiatan yang tidak sesuai. Oke, kita lihat. Menanam pohon serai. Benar atau salah? Benar. Ya, menanam pohon serai itu kegiatan yang dilakukan agar terhindar dari jentik. Membersihkan selokan? Benar. Ya, benar. Terus, membersihkan taman? Oke, benar. Ya. Kita cek dulu yang A. Menanam pohon serai. Menanam pohon serai itu di sini mana tadi menanam pohon serai? Tadi menanam pohon serai mana tadi tuh? Menanam pohon serai. Menanam pohon serai. Tadi tuh ada di sini ya. Mana lupa lagi. Kita lihat. Oh, ini nih. Iya. Nih. Nah, menanam pohon serai ada ya. Nah, kalau di sini kan untuk mengusir nyamuk. Serai itu untuk mengusir nyamuk. Tetapi di sini soalnya gerbek jentik. Nah, berarti menanam pohon serai itu bukan jentik ya, tapi nyamuk.
Sama tidak? Beda. Jentik itu masih kecil, nyamuk itu ketika sudah besarnya. Karena di sini yang dilakukannya adalah gerebek jentik, maka menanam pohon serai itu ya salah. Ya jentik, maka usahanya membersihkan selokan juga membersihkan taman. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, masih sama bacaannya ya. Kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan wacana tersebut, apa saja yang dilakukan untuk mencegah nyamuk bersarang di suatu tempat atau di rumahmu? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nah, kita lihat yang A, membersihkan halaman rumah. Oke, kita checklist betul. Menanam pohon serai. Oke, betul. Ini kan untuk mencegah nyamuk bersarang. Oke, betul. Menanam pohon serai, menguras bak mandi. Oke, betul. Kemudian yang D, memakai seragam biru. Salah. Jadi jawabannya yang betul A, B, dan C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 21 masih sama soalnya. Ini apa namanya? Bacaannya. Kita lihat soalnya. Menurutmu, apakah ilustrasi yang disajikan di dalam tulisan sudah sesuai dengan isi cerita yang disampaikan? Jelaskan. Kira-kira sesuai tidak? Sesuai. Ya, ini gambar ini maksudnya gambar ini, ya, dan gambar ini sesuai tidak? Sesuai. Sesuai. Karena gambar sudah sesuai dengan isi cerita. Ya, tinggal seperti itu jawabannya ya. Oke, ini sudah. Oke, kalau sudah, kita klik soal berikutnya. Ya, klik soal berikutnya. Oh, ternyata selesai nih. Selesai. Oke, kita klik selesai saja ya. Kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Oke, ini jawabannya, ini kunci jawaban. Ya, kita lihat yang satu betul, nomor 2 betul, ya. Nomor 3 iya, A, B betul. Nomor 4 mengamen dan menyanyi betul. Nomor 5 om dan tante. Iya, om dan tante betul. Oke. Kalau kita lihat kurang tidur, iya kurang tidur. Tidak apa-apa ya, ini pendek juga betul ya. Ini panjang jawabannya, ini pendek juga betul. Intinya kurang tidur, ini jawabannya karena kurang tidur betul. A betul. Nomor 9 betul. Nomor 10 ABD betul. Nomor 11 iya betul. Nomor 12 AB betul, benar-benar. Nomor 13 iya betul. Nah, walaupun pendek juga ini betul ya, tidak apa-apa. 9 sampai 11 jam tuh betul ya. 14 di Jalan Mustika, oke betul. Ini jawabannya saya A dan B. A dan wah, salah satu ternyata ini ya. Nomor 15 salah satu, tidak apa-apa. Ya, salah satu. Oke. Tapi seharusnya kalau kan di situ jawaban pertanyaannya ya sudahlah. Ya, kalau di sini seharusnya A dan B seharusnya. Oke. Salah satu berarti ya. Oke, 16 betul, 17 betul, 18. Mbak Nurul itu petugas. Nurul. Nurul itu nama petugas. Nah, ini kunci jawabannya yang salah ya. Nurul itu seharusnya nama petugas. Kalau Nuha, anak yang didatangi oleh petugas kesehatan. Nah, ini yang salah nih, kunci jawabannya ya. Kunci jawabannya yang salah. Saya jawabannya betul nih. Nah, A, B, C salah, benar, benar. Salah, benar, benar. Oke. 20 A, B, C betul. Sesuai karena gambar tersebut sesuai dengan isi cerita. Nah, ini jawabannya sesuai ya. Oke, berarti tadi salah satu yang nomor berapa tadi? Ini yang nomor 15 ya. Tidak apa-apa, salah satu ya.
Oke, kita nanti akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap ikuti channel High Instinct. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan komentar di kolom komentar sekolah dari mana saja. Oke? Dan share juga ke teman-temannya. Semoga bermanfaat. Salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.